Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Septian Fuadzin. Dengan NIM 2006290, saya merupakan mahasiswa tingkat 2 program studi pendidikan bahasa Jepang kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi lapangan saya dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Pandemi di Seman 1 Margahayu, Kabupaten Bandung. Oke, baik. Yang pertama, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari Semen 1 Margahayu. Jadi, Semen 1 Margahayu ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1967 dan merupakan salah satu sekolah menengah atas atau SMA yang berada di Kabupaten Bandung dengan akreditasi A. Nah, Semen 1 Margahayu ini tepatnya terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, nomor 387, Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada saat ini, kepala sekolah dari Semen 1 Margahayu ialah Bapak Dr. Andes Dayat Hidayat MPD. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke inti pembahasan, di bagian pendahuluan ini saya akan membahas lebih dahulu terkait pandemi COVID ya. Jadi sejak awal tahun 2020, dan kita ketahui bahwa dunia ini sedang dilanda oleh pandemi virus corona atau COVID-19. Di mana hingga saat ini pandemi ini masih terus berlangsung. Bahkan hingga seluruh negara di dunia ini bersiap siaga dan melakukan segala cara ya untuk memulihkan keadaan serta menjaga warganya untuk tetap dalam kondisi yang sehat dan aman. Lalu akibat dari pandemi virus corona ini banyak sekali kegiatan yang harus dihentikan hingga semua orang harus tetap berada di rumah demi keselamatan mereka masing-masing. Pandemi ini berimbas pada banyak sekali sektor sehingga banyak sekali mengakibatkan penurunan pada setiap sektor, termasuk salah satunya ialah sektor pendidikan. Jadi, pandemi COVID ini berimbas pada kegiatan sektor pendidikan, di mana semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara langsung di sekolah, berubah menjadi secara daring di rumah masing-masing. Hal ini tentunya dilakukan demi menjaga keselamatan kesehatan semua orang dan mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Namun, hal ini masih berdampak cukup serius bagi sektor pendidikan hingga menimbulkan banyak sekali permasalahan. Maka dari itu, kegiatan studi lapangan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di satu sekolah ketika masa pandemi berlangsung. Dan contoh sampel yang saya ambil kali ini adalah di Semen 1 Margahayu. Jadi, saya ingin mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi berlangsung di Semen 1 Margahayu. Lalu ada pula metode studi lapangan yang saya gunakan ialah menggunakan metode wawancara, di mana saya mewawancarai secara langsung pihak sekolah Semen 1 Margahayu yang langsung diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sri Setiawati Rejeki, SPDMN. Oke, kalau begitu, kita langsung lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Ya, di sini ada daftar pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama ialah konsep pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua terkait dengan manajemen pembelajaran. Yang ketiga ialah pengaturan pembelajaran tatap muka. Lalu ada penjadwalan belajar siswa, penjadwalan mengajar guru, pengaturan pembelajaran daring dan luring, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir ialah permasalahan dan upaya mengatasinya. Oke, kalau gitu kita langsung saja membahas yang pertama, ialah konsep dari pembelajaran jarak jauh. Oke, jadi pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Pengertian dari pembelajaran jarak jauh menurut Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh dijelaskan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, jadi sebagaimana definisinya ya, pendidikan jarak jauh sendiri ini memiliki tujuan yakni yang pertama yang memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
Lalu yang kedua ialah memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi tujuan pendidikan jarak jauh sendiri ini intinya untuk mempermudah akses terhadap masyarakat ya, jika menurut secara undang-undang. Lalu pembelajaran jarak jauh diterapkan saat pandemi virus corona ini karena ini saat ini sedang berlangsung pandemi virus corona sehingga diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran dan pendidikan jarak jauh. Tujuannya kurang lebih sama, namun ada tujuan khusus yang dilaksanakan ketika pandemi virus corona ini. Yang pertama ialah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat COVID-19. Lalu yang kedua ialah melindungi warga satuan pendidikan, yaitu guru, tenaga pendidikan, dan siswa dari dampak buruk COVID-19. Lalu yang ketiga ialah mencegah penyebaran dan penularan virus corona di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang terakhir ialah memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua siswa. Jadi kurang lebih tujuan pendidikan jarak jauh dilaksanakan ketika masa COVID-19 ini untuk melindungi keselamatan bagi semua orang, baik dari siswa, guru, ataupun tenaga pendidik sekalipun. Seperti itu. Kita lanjut. Lalu, dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yang ada. Oke, jadi ini merupakan prinsip-prinsip yang terdapat atau tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Oke, jadi yang pertama ialah keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi alasan dan pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, kegiatan PJJ dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan untuk menyelesaikan atau menuntaskan seluruh target kurikulum. Lalu yang ketiga, pembelajaran jarak jauh atau PJJ difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenal dan memahami pandemi COVID-19. Lalu yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Lalu yang kelima, aktivitas dan pemberian tugas siswa dapat bervariasi tergantung daerah, satuan pendidikan, serta minat dan kondisi masing-masing siswa, termasuk mempertimbangkan akses siswa terhadap fasilitas PJJ. Lalu yang keenam, hasil belajar siswa selama PJJ diberikan umpan balik dalam bentuk kualitatif dan berguna bagi guru tanpa harus memberikan skor atau nilai kuantitatif. Lalu yang ketujuh, mengedepankan pola komunikasi interaktif dan positif antara guru dan orang tua. Jadi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya ialah manajemen pembelajaran. Oke, manajemen pembelajaran itu apa sih? Nah, di sini ada pengertian, beberapa pengertian. Yang pertama ialah menurut Ambarita, manajemen pembelajaran adalah kemampuan guru atau manajer dalam mendayagunakan sumber daya yang ada melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama, sehingga di antara mereka tercipta pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di kelas secara efektif dan efisien. Itu menurut Ambarita. Lalu ada pula, menurut Ardiansyah, konsep manajemen pembelajaran ini dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Oke, jadi manajemen pembelajaran dalam arti luas berisi proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan si pembelajar dengan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengendalian dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses interaksi dengan siswa dalam pelaksanaan pelajaran. Nah, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian pelaksanaan pembelajaran agar mencapai hasil belajar yang efektif. Seperti itu merupakan pengertian dari manajemen pembelajaran. Ya, lalu menurut Muklis, secara teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau KBM
itu menampakkan pada beberapa hal. Ini masih pembahasan terkait dengan pembelajaran. Yang pertama ialah pengelolaan tempat belajar atau ruang kelas. Lalu yang kedua ya pengelolaan bahan belajar. Ketiga, pengelolaan kegiatan dan waktu. Keempat, pengelolaan siswa. Kelima, pengelolaan sumber belajar. Keenam, pengelolaan perilaku belajar. Jadi 6 hal ini merupakan hal-hal yang terkait dari manajemen pembelajaran itu sendiri. Lanjut, yang selanjutnya adalah pengaturan pembelajaran tatap muka. Oke, dari pembahasan ini sudah dimulai hasil dari studi lapangan yang saya lakukan di semester Margahayu Kabupaten Bandung. Oke, mungkin kita simak isinya. Oke, pengaturan pembelajaran tatap muka di semester Margahayu Kabupaten Bandung. Oke, yang pertama itu pembelajaran tatap muka atau PTM di semester Margahayu ini dilaksanakan setelah keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Inspeksi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ya, jadi Margahayu, semester Margahayu melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah keluarnya surat keputusan bersama dari 4 menteri. Lalu berdasarkan surat edaran yang ada, PTM atau pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan sejak awal semester genap. Lalu PTM ini dilaksanakan dengan kapasitas 50% dari ruang kelas yang ada. Pula di pembelajaran dilakukan secara bauran, yaitu antara daring dan luring. Tapi itu menurut apa yang tertuang dalam surat keputusan bersama 4 menteri. Lalu hal yang terkait protokol kesehatan, karena ini masih dalam pandemi virus COVID-19 ya. Jadi untuk terkait protokol kesehatan, pengaturan protokol kesehatan ketika masa pembelajaran tatap muka di semester Margahayu, itu setiap ruang kelas diatur dengan tempat duduk yang berjarak kurang lebih 1-1,5 meter. Kemudian, setiap sebelum dan sesudah dipakai, ruang kelas akan selalu disterilisasi menggunakan desinfektan. Tentunya ini dilakukan untuk mencegah perkembangan virus corona ya. Selain di ruang kelas, di lingkungan sekolah juga difasilitasi berbagai macam fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan ya, mulai dari tempat cuci tangan hingga hand sanitizer yang tersedia di mana-mana. Dan para warga sekolah pun juga diharuskan untuk selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya, seperti mendapatkan vaksin dan sebagainya. Itu pengaturan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di semester Margahayu. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana semester Margahayu menjadwalkan belajar siswa. Oke, penjadwalan belajar siswa di semester Margahayu ini disesuaikan dengan pembelajaran bauran yang ditetapkan nih pastinya. Oke, dalam 1 minggu, siswa belajar selama 5 hari, yakni mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Kemudian dalam 1 hari, siswa belajar selama kurang lebih selama 4,5 jam atau sama dengan 6 kali 45 menit jam pelajaran. Namun ada sedikit perubahan. Jadi dengan kondisi yang ada, pihak sekolah mengubah jam belajar dalam 1 hari menjadi 8 kali 30 menit, bukan 6 kali 45 menit. Dikarenakan adanya mata pelajaran peminatan, yakni di kelas IPA, IPS, dan Bahasa yang tidak memiliki waktu yang cukup dalam 1 minggu pembelajaran. Sehingga harus diubah dari yang awalnya 4 jam pelajaran per minggu menjadi hanya 2 jam pelajaran saja per minggu. Maka dari itu, jumlah jam dan total waktu pembelajarannya pun diubah. Namun tetap dengan mengikuti aturan total waktu 4,5 jam per hari. Seperti itu. Kegiatan belajar mengajar juga dimulai dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 12 siang. Itu untuk penjadwalan belajar siswa di semester 1 Margahayu. Oke, yang selanjutnya adalah penjadwalan mengajar guru. Nah, untuk guru-guru, untuk tenaga pendidik atau guru, ini disesuaikan dengan jam mengajar setiap kelasnya, yakni sebanyak 8 kali 30 menit jam pelajaran per hari. Jadi sama ya, kurang lebih dengan para siswa. Dilaksanakan, untuk para guru, ini dilaksanakan tetap secara luring untuk mengajar siswa yang datang ke sekolah maupun siswa yang mengikuti kelas secara daring di rumah. Namun,
Hal tersebut dapat dikembalikan kepada setiap guru untuk menggunakan metode lain, baik itu memberikan penugasan melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Jadi para guru diharuskan untuk tetap datang ke sekolah, namun metode yang digunakan dapat dikembalikan kepada setiap guru masing-masing. Oke, dan selanjutnya ialah pengaturan pembelajaran dan luring. Untuk pengaturan pembelajaran antara daring dan luring, metode yang satu Margahayu ini menggunakan metode pembelajaran barengan atau blended ya antara daring dan luring. Di mana siswa dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B. Setiap selang satu hari, tiap kelompok akan bergantian untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Dan untuk kelompok lain yang tidak datang, ke sekolah akan mengikuti pembelajaran secara daring. Teknisnya, siswa akan menyimak penjelasan guru secara langsung di kelas untuk yang datang ke sekolah. Nah, bagi yang tidak datang ke sekolah, akan tetap mengikuti pembelajaran dengan melalui platform Zoom Meeting yang sudah tersambung dengan perangkat di kelas, sehingga semua siswa akan tetap dapat menyimak penjelasan dari guru secara langsung yang ada di sekolah. Nah, selain menggunakan platform Zoom tadi, media lain yang digunakan itu juga menggunakan platform Google Classroom. Nah, di sana di Google Classroom tadi, setiap guru dapat memberikan penugasan atau latihan terkait materi yang telah diberikan, atau pula dapat mencantumkan video pembelajaran terkait materi yang telah disampaikan. Barangkali ada siswa yang lupa atau ingin mengulang kembali materi, setiap guru bisa mencantumkan video pembelajaran di Google Classroom setiap kelasnya. Nah, hal ini dirasa dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diberikan. Jadi, semua satu pihak, semua satu Margahayu merasa bahwa hal ini dapat cukup efektif dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran yang diberikan. Oke, yang selanjutnya ialah terkait evaluasi atau penilaian ya. Nah, evaluasi proses penilaian atau evaluasi ini menerapkan beberapa metode, baik itu secara luring maupun daring. Nah, contohnya ketika ujian tengah semester atau ujian akhir semester, pihak sekolah itu melaksanakannya secara luring dengan menggunakan metode paper-based test atau PBT. Nah, jadi ketika ujian tengah semester atau ujian akhir semester, pihak sekolah akan menggunakan metode secara luring dengan menggunakan kertas mungkin seperti zaman dulu ya. Nah, namun hal ini baru dapat diterapkan pada sebagian siswa. Jadi tidak semua siswa dapat melaksanakannya secara luring di sekolah dengan menggunakan metode PBT tadi. Nah, bagi yang tidak mengikuti evaluasi atau penilaian secara langsung di sekolah, akan tetap mengikutinya secara daring di rumah masing-masing, yakni dengan menggunakan platform Google Form yang tersambung dengan Google Classroom tiap kelasnya masing-masing. Tentunya, guru akan mencantumkan tautan Google Form pada Google Classroom setiap kelas yang diajarnya. Kemudian siswa dapat mengakses tautan tersebut dan dapat langsung mengikuti penilaian. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang luring, ada pula yang daring. Luring menggunakan PBT dan yang daring menggunakan Google Form. Itu terkait evaluasi atau proses penilaian yang dilaksanakan oleh semester Margahayu. Yang terakhir ialah permasalahan dan upaya mengatasinya. Oke, permasalahan ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu berasal dari gurunya sendiri maupun pihak sekolah. Nah, untuk itu ada masalah yang timbul, yakni kesulitan untuk mengontrol atau mengawasi siswa yang mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Jadi pihak sekolah dan para guru merasa tidak yakin apakah siswa mengikuti pembelajaran dengan benar dan dapat memahaminya dengan baik. Maka dari itu pihak sekolah melakukan evaluasi untuk memastikan hal tersebut. Salah satunya ialah dengan cara memanggil pihak orang tua ke sekolah. Kemudian membahas perkembangan dari setiap siswa, baik itu terkait nilai yang diperoleh maupun proses saat mengikuti pembelajaran secara daring di rumah. Jadi mungkin yang permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh pihak semesta Margahayu ini sudah sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam surat edaran tadi ya. Kemudian ada pula permasalahan lain yang datang, yakni permasalahan ini datang dari siswa yang tidak memiliki gawai atau fasilitas yang memadai. Nah, pihak sekolah menemukan ada beberapa siswanya yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak memiliki gawai yang memadai.
Tapi ada pula yang memilikinya namun harus digunakan secara bergantian dengan anggota keluarganya yang lain untuk keperluan pembelajaran daring pula. Sehingga pihak sekolah merasa bahwa hal ini merupakan permasalahan yang cukup berat. Pihak sekolah tidak mampu untuk memfasilitasi setiap anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Maka dari itu, permasalahan ini sering didiskusikan lebih lanjut oleh pihak sekolah dan orang tua siswa. Salah satu upaya penyelesaiannya ialah dengan mengadakan pembelajaran tatap muka ini, di mana siswa yang memiliki keterbatasan tetap dapat mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Namun, dikarenakan jadwal yang bergantian, alhasil mereka pun tidak dapat selalu mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Nah, maka dari itu permasalahan ini masih terus didiskusikan oleh pihak sekolah dan orang tua agar dapat menemukan jalan yang terbaik. Jadi, untuk masalah ini masih dilakukan oleh pihak sekolah dan oleh pihak orang tua ya, pihak orang tua dan pihak sekolah masih mencari jalan tengah untuk kebaikan mereka seperti itu, untuk kebaikan setiap siswa ya pastinya. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, melihat sejauh ini semester satu Margahayu telah melaksanakan pembelajaran pasca pandemi dengan cukup baik, dari mulai perencanaan, pengaturan, penjadwalan, pelaksanaan, bahkan hingga evaluasi. Semester satu Margahayu melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah keluarnya surat edaran 4 Menteri. Ini sedikit diulas kembali, kemudian pihak sekolah mulai menyusun dan merencanakan pembelajaran dengan kapasitas maksimal 50%, di mana siswa dibagi menjadi 2 kelompok untuk mengikuti pembelajaran secara daring dan luring. Kemudian, guru menyesuaikan dengan jadwal mengajar masing-masing. Jadwal mengajar di Semester Margahayu ketika masa PTM dilaksanakan selama 5 hari, dari Senin sampai Jumat dalam 1 minggu, dengan pembagian waktu selama 8 kali 30 menit jam pelajaran. Metode pembelajarannya pun dilaksanakan secara bauran atau blended, di mana siswa akan mendengar penjelasan guru secara langsung di kelas ataupun melalui Zoom Meeting, serta melalui Google Classroom atau memberikan penugasan atau video materi pembelajaran. Nah, dalam proses penilaian atau evaluasi, semester Margahayu juga melaksanakannya secara bauran, yakni menggunakan metode paper-based test serta menggunakan Google Form. Namun dalam hal ini, pihak sekolah masih merasa bahwa hal ini masih menjadi tantangan bagi mereka dikarenakan pihak guru tidak dapat memantau dan mengawasi siswa secara langsung, sehingga setiap proses dan perkembangannya tidak dapat diamati dengan baik. Pihak sekolah merasa tidak yakin apakah setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Dari itu, pihak semester Margahayu mengadakan evaluasi lain untuk mengawasi perkembangan setiap siswa, baik secara akademik maupun secara sikap, di mana pihak sekolah akan memanggil para orang tua siswa untuk datang ke sekolah dan mendiskusikan terkait perkembangan siswa selama mengikuti pembelajaran bauran. Hal ini tentu cukup membantu pihak sekolah untuk tetap menjamin mutu setiap peserta didik, sehingga baik pihak orang tua maupun pihak sekolah dapat memberikan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Lalu ada sedikit rekomendasi dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM ketika masa pandemi, tentu akan selalu ada kendala atau permasalahan. Meskipun demikian, hal tersebut tetap mesti dihadapi demi keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apa yang telah dilakukan oleh pihak semester satu Margahayu dirasa sudah cukup baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mungkin untuk menghindarkan rasa bosan atau hal monoton yang didapat ketika belajar secara daring, ialah salah satunya dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Saat ini, sudah banyak sekali platform pembelajaran daring yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, seperti kuisis dan lain sebagainya, agar para siswa tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang hanya mendengarkan ceramah dari guru atau hanya mendengarkan penjelasan dari guru melalui platform Zoom seperti itu. Oke, ini ada sedikit kutipan terkait pendidikan. Ini pendidikan bukan hanya soal pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Menurut ini kutipan menurut Syakuntala Devi. Oke, dan ini ada dokumentasi sebagai bukti bersama pihak semester satu Margahayu yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sri Setriawati Rejeki, SPDM. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.